Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersukacita pagi hari ini. Yang ada di rumah bersukacita. Kita bersukacita karena kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya, suka-sukamu Tuhan. Amin. Mari menari buat Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah bangkit berdiri, kita menari bersama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus dengan kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oleh kuasa darah yang kudus, amin. Sekarang hidupku Katakan bukan milik kita lagi, amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Siap-siap menari buat Tuhan, amin. Suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan, sayang-sayang, aku disayang Tuhan, amin. Sayang-sayang, disayang, amin. Aku diangkat jadi anaknya, katakan sayang-sayang disayang. Katakan di sebelah kanan kiri saudara, aku disayang Tuhan, aku akan jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Mari katakan glory, glory, haleluya, glory, glory, puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Katakan sayang-sayang, sayang-sayang disayang. Kamu disayang Tuhan, kamu diangkat jadi anaknya, jadi anaknya, kamu disayang Tuhan. Sekali lagi mari saudara tunjuk kiri kanan muka belakang kita. Kamu disayang Tuhan, kamu diangkat jadi anaknya, kamu disayang Tuhan. Sama-sama lambaikan tangan kita. Glory, haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, amin, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory. Mari katakan dengan keras, puji Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat pada Allah kita yang selalu memberikan kita sukacita. Amin. Amin. Haleluya, Yesus sukacitaku. Haleluya, Yesus.
bersama katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacita kami Tuhan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Keadaanku dan masalahku, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari berikan sorak-sorak buat Allah kita. Haleluya. Sukacita kami Tuhan. Haleluya. Engkau sumber sukacitaku Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan, Engkau sumber sukacita kami. Engkau penolong kami dalam kesesakan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan Yesus, kami terlalu percaya Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Amin. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu memberkati kami dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Jadikan saluran berkat buat kami semua. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Allah kita. Shalom saudara, saya mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam ibadah online. Doa saya kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan menerima perlindungan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, dan menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan memimpin persekutuan doa yang cukup besar di Kota Makassar, dan beliau merupakan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mari saya persilahkan Pendeta Ricky Kirchhoff untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam saudara kekasih, salam sehat selalu. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman dari Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Indonesia. Satu hal yang sangat penting kita tahu bahwa kondisi saat ini kita mengalami sesuatu hal yang tidak biasanya. Dan kami tahu bahwa semua orang pasti mengalami itu. Dan saya akan beri judul adalah pencobaan. Saya membaca dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan demikian bunyinya. Yakobus 1 pasal 2 sampai 4. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan bila ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita harus mengerti grand design-nya Tuhan, Bapa di surga menciptakan kita. Untuk apa diciptakan kita? Adalah untuk menyalurkan kasih-Nya semaksimal kepada kita ciptaannya. Kita tahu di awal Tuhan ciptakan Taman Eden, yaitu taman kegirangan, taman kesukaan, di mana Adam dan Hawa diciptakan pada hari ke-6. Artinya semua sudah sedia. Namun ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Sehingga mereka mengalami hal yang seperti sekarang ini kita alami. Nah, saya mau beritahu bahwa pencobaan dari bahasa Yunani artinya perasmos, penganiayaan dan kesulitan. Sekarang kita mengalami kesulitan begitu banyak. Kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang mengalami PHK. Rumah makan tutup, hotel tutup semua, sehingga orang sama sekali tidak bisa bekerja, bahkan menghasilkan uang untuk kehidupan hari-hari. Tapi saya mau beritahu, ada pesan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Di sini dikatakan, berbahagialah. Ada satu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam pencobaan. Mengapa sampai Tuhan mengatakan gitu? Karena kita tahu pencobaan adalah uang sekolah kehidupan. Tidak ada orang yang sekolah tidak bayar, pasti bayar uang sekolah. Sampai universitas pun harus bayar uang sekolah. Nah, kita harus bayar ini untuk apa? Karena kita tahu tujuan daripada ujian itu adalah kesempurnaan atau tereos, memiliki karakter yang baik. Karena ujian terakhir itu di sini dikatakan, sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah, kita tahu kalau uang Indonesia rupiah, uang Jepang yen, Amerika dolar, uang surga apa? Iman. Kita membeli sesuatu, tukarkan dengan iman di surga, kita memperoleh segala sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah iman ini untuk apa? Supaya iman kita bertambah, naik level. Nah, kita sadar bahwa Tuhan Yesus di Matius 4 sendiri dibawa oleh Roh, dicobai di padang gurun. Untuk apa? Kita lihat di Ibrani 2 ayat 18 dikatakan, sebab oleh karena ia, Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia atau Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Dan kita harus sadar bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kemampuan kita, karena Dia menyediakan jalan keluar bagi mereka yang mengasihinya. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan pasti berikan jalan keluar, kenapa kita mesti sedih ataupun menggerutu atau putus asa? Yeremia 29:11 mengatakan rancangan Tuhan, rancangan masa depan penuh harapan pada kita. Masa berikan damai sejahtera buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Nah, kalau kita mengerti hal ini, kita tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Jadi saudara tahu bahwa Yesus adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan buat kita apa yang kita perlukan. Kita lihat bagaimana Elia, burung membawa roti, burung membawa daging. Bagaimana hal yang tidak masuk akal buat itu. Sekarang di masa pandemi begini, tidak usah khawatir. Di sini kita mempertaruhkan iman kita. Kita punya kepercayaan pada Yesus, pengharapan yang utuh. Dikatakan bahwa pengharapan kita itu seperti sau dilemparkan ke dalam laut yang dalam. Untuk apa? Supaya kita tidak goyah. Karena kita tahu dari pencobaan dari iman itu kita memperoleh ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan sebuah buah. Dan kita tahu kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dengan mengerti kebenaran dan kehendak Tuhan, kita pasti tidak lari kemana-mana. Apalagi mengandalkan manusia. Tidak. Kita tahu Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai putih rambutmu aku tetap menggendongmu, dan aku mau melakukan menjaga kamu terus. Dan ini luar biasa. Dan aku menyelamatkan kamu. Itu hal yang luar biasa. Jadi sebetulnya kita harus sadar, pencobaan ini buat kita matang, menjadi kita luar biasa. Karena kita tahu, kita menuju satu tujuan pencobaan adalah kesempurnaan, membentuk karakter Kristus. Yang ini dikehendaki. Menjadi persoalan kenapa orang pencobaan gagal. Karena dia terlalu sifat pada ego, pada kemampuan diri sendiri. Itu tidak boleh yang terjadi. Dan ada hal yang paling penting adalah menjadikan dewasa rohani. Jadi ada 5 poin dari pencobaan. Pertama, tidak menjadikan kita bersifat kekanak-kanakan. 1 Korintus 13 ayat 11. Yang kedua, kita memiliki pemikiran yang mengalami pembaharuan dan cara berpikir sesuai dengan firman. 1 Korintus 14 ayat 20, Roma 12 ayat 2. Yang ketiga, selalu teguh dalam iman, tegar dalam kesesakan, selalu melakukan pelayanan kasih. Yang keempat, memiliki ketajaman kepekaan yang bisa membedakan mana menjadi kehendak Allah dan mana yang Tuhan tidak kehendaki. Dan yang kelima, tidak mudah goyah dalam menghadapi jalan sesat tipu muslihat iblis. Ya, inilah tujuan pencobaan buat kita. Sehingga kita ngerti setiap orang yang percaya mengalami satu pembaharuan, dan kita diciptakan sebagai lebih dari pemenang. Jadi sekali lagi, bagaimana kita menjadi pemenang? Satu, kita harus tetap teguh pada iman kita. Dikatakan tadi, iman itu dasarnya adalah pada pengharapan. Pengharapan adalah sau yang kuat, yang taruh di bawah tubir, yang tidak bisa menggoyahkan kapal walaupun ombak besar. Artinya, pengejaran sekarang begitu banyak membuat kita sesat. Kita lebih mengandalkan manusia daripada manusia Tuhan. Kita lebih percaya Tuhan, manusia nolong padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hal yang terbaik buat kita. Semua yang terbaik tersedia buat kita. Dan sekali lagi, Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Kalau sekarang saudara terpuruk, Dia sedang menyediakan berkat.
namanya berkat tersembunyi, blessing in disguise. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta kita. Itu janjinya. Aku menyertaimu sampai dengan akhir zaman. Ingat, Dia selalu menjadikan apa keperluan saudara dan saya. Saya terlalu percaya itu. Biarlah hati kita tertuju kepadanya, melihat kebaikannya Dia yang Dia sediakan bagi kita. Kebaikan Tuhan dan semua yang terbaik Dia sediakan seperti lautan. Tapi ada yang cuma dapat satu sloki atau satu cangkir. Karena apa? Tergantung respon kita. Percayakah janji Tuhan bahwa Dia mengatakan, aku akan menjagamu terus, memeliharamu terus. Dan ini ya dan amin. Aku percaya itu. Saudara menerima rema ini untuk kehidupan kita, untuk penjalan ke depan. Terima kasih Tuhan begitu baik. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah berikan kami satu rema untuk hidup kami. Biar hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Dan kami diubahkan, kami ditambahkan iman kami. Karena kami butuh pertumbuhan itu. Kami hidup di dunia menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat, berkati para pengerja Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Indonesia, mulai dari Pak Gembala, semua pengerja jemaatnya Tuhan, berkati Tuhan. Karena kami percaya, ketika mereka percaya kepadamu, mereka tidak akan pernah kekurangan. Engkau selalu menjaga apa diperlukan. Berkati Indonesia Tuhan, berkati Presiden kami Jokowi dan wakilnya, dan berkati para menteri, berkati para medis yang sekarang bekerja melayani orang-orang sakit. Kami terlalu percaya Engkau selalu melindungi kami. Orang yang berharap padamu selalu diluputkan. Kami percaya, kami tidak mau melanggar perintah-Mu. Kami ingin taat, kami ingin bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang sempit ini, waktu yang Saudara berikan bagi kami. Kami ucap syukur untuk semua yang Tuhan telah berikan bagi kami. Ini doa syukur kami Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Mesias, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.